Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini, mari kita merenungkan doa Paulus yang menakjubkan. Doa yang menuntun kita untuk mengalami kasih Kristus secara utuh. Kadang kita merasa kasih itu sulit dipahami, tapi Paulus mengajarkan kita, kasih Kristus tidak terbatas. Tidak tergantung prestasi kita, tidak terikat oleh kegagalan, dan tidak bisa dihitung oleh akal manusia. Hari ini kita akan membuka hati untuk merasakan kasih itu secara nyata dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita membaca Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan dan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun, sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat terkasih, Paulus memulai doanya dengan kerendahan hati. Menekuk lutut adalah simbol kepasrahan dan pengakuan bahwa kita butuh Allah. Bayangkan seorang ibu yang setiap pagi menyiapkan sarapan untuk anaknya. Ia lelah, namun tetap bangun pagi untuk memastikan anaknya kenyang dan siap sekolah. Kasih ibu itu luas dan tanpa syarat, sama seperti kasih Kristus yang ingin kita alami. Kita mungkin lelah menghadapi hidup, tapi saat kita menekuk lutut di hadapan Bapa, kita menempatkan hidup kita di tangannya yang penuh kasih. Paulus berdoa supaya kita dikuatkan dengan Roh Kudus di dalam batin. Roh Kudus memberi kekuatan batin untuk menghadapi tantangan hidup, bukan sekadar tenaga fisik. Ada seorang pemuda yang baru kehilangan pekerjaan. Semua tampak gelap, tapi ia duduk, berdoa, dan meminta kekuatan Roh Kudus. Dalam beberapa hari, ia menemukan peluang baru dan damai di dalam hatinya. Roh Kudus memberi kekuatan di saat kita lemah, dan kasih Kristus mulai bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kristus diam oleh iman di dalam hatimu. Bukan hanya mengenal Yesus secara teori, tapi mengalami kehadirannya setiap hari. Sahabat terkasih, bayangkan seorang guru setiap pagi selalu menenangkan murid yang cemas sebelum ulangan. Kehadiran guru itu memberikan rasa aman. Begitu juga Kristus diam di hati kita. Saat kita menghadapi rasa takut, kekhawatiran, atau keputusan sulit, Kristus hadir, menenangkan, dan memberi arahan. Paulus menggambarkan kasih Kristus secara dimensi penuh, panjang dan lebar. Kasihnya mencakup semua orang tanpa pengecualian. Tinggi, kasih itu mengangkat kita dari kesedihan, kegagalan, dan kelemahan. Dalam, kasihnya masuk ke inti hati kita, mengubah cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Sahabat terkasih, bayangkan seorang pria yang selalu merasa gagal. Setiap hari dia melihat catatan kegagalan masa lalunya. Suatu hari, dia membaca firman Allah dan menyadari kasih Kristus melampaui semua kegagalan itu.
Panjang kasihnya merangkul masa lalunya, lebar kasihnya memeluk semua orang di sekitarnya, tinggi kasihnya mengangkatnya dari rasa malu, dan dalam kasihnya menenangkan hatinya yang gelisah. Sahabat terkasih, tujuan doa Paulus adalah agar kita dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan ini bukan sekedar kepuasan emosional, tapi hidup yang selaras dengan kehendak Allah, membawa damai, sukacita, dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Bayangkan sebuah gelas yang terus diisi air dari mata air tak terbatas. Hati kita seperti gelas itu, diisi dengan kasih Kristus setiap hari. Saat kita dipenuhi, kita juga bisa menuangkan kasih itu kepada orang lain. Mari kita aplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mulai hari ini dengan doa kerendahan hati, menekuk lutut seperti Paulus. Yang kedua, minta Roh Kudus menguatkan batin kita setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Yang ketiga, sadari kehadiran Kristus di dalam hati di setiap keputusan dan interaksi. Yang keempat, renungkan kasihnya yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Apa artinya bagi hidup kita hari ini? Yang kelima, bagikan kasih Kristus melalui kata, perbuatan, atau bantuan kecil kepada orang di sekitar. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Kuatkan kami melalui Roh Kudus agar Kristus diam dalam hati kami. Bantu kami mengalami kasih-Mu setiap hari dan dipenuhi seluruh kepenuhan-Mu. Gunakan hidup kami untuk memberkati orang lain dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan pagi ini memberkati hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.